Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk ekspedisi berisi kiriman paket terbakar di ruas jalan tol Pejagan Pemalang. Seorang selebgram dipolisikan karena mengunggah soal tewasnya bos rental mobil di Sukolilo Pati. Seorang dalang wayang kulit di Boyolali menunggangi kuda diiringi musik hadroh saat menuju panggung. Jelang Piala AFF U16, 2 stadion di Solo mulai bersiap. Salah satunya persiapan adalah kualitas rumput lapangan yang sempat menjadi catatan dari perwakilan AFF dan PSSI. Saat ini rumput untuk 2 stadion yang ada di Solo, yakni Stadion Manahan dan Sriwedari, dipastikan aman. Selain itu, beberapa perlengkapan jelang pertandingan Piala AFF U16 tengah dipenuhi. Selain memastikan sarana dan prasarana, Dinas Pemuda dan Olahraga Solo juga mengatur terkait venue latihan untuk para peserta yang bertempat di lapangan Kota Barat dan Banyuanyar serta UNS. Saat bertanding hanya Stadion Manahan yang dibuka untuk umum, sementara Stadion Sriwedari hanya diperuntukkan bagi undangan. Sindoro Sumbing Triathlon dan Duathlon kembali digelar di Wonosobo. 200 lebih atlet mengikuti ajang yang telah digelar 5 kali dalam 5 tahun terakhir. Di akhir event ditutup dengan penerbangan 2.000 lampion. Ajang Spekta 2024 diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Wonosobo dari sektor olahraga dan pariwisata. Inilah para atlet yang mengikuti Sindoro Sumbing Triathlon dan Duathlon 2024 pada 22 Juni lalu. Atlet dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara ini mengawali lomba dengan berenang di Telaga Bedaka, Desa Globo Mulyo, Kecamatan Kretek, Wonosobo. Triathlon di Wonosobo cukup unik karena dilakukan di daerah pegunungan bukan di laut. Usai berenang, mereka lanjut berlari dan bersepeda secara berkesinambungan di lereng Gunung Sindoro. Ada 75 peserta triathlon dan 150 peserta duathlon yang saling berlomba untuk selesai pertama. Medan yang menanjak dan suhu yang cukup dingin menjadi tantangan bagi para atlet. Senang sekali. Ya. Tadi yang menjadi kesulitan atau kendala di selama perjalanan apa tadi? Pasirnya itu kedinginan, jadi agak ragu. Terlalu dingin ya? Jalanannya agak nanjak. Tadi menempuh waktu berapa menit, Mas? 1 jam 09. Baik. Event kelima yang digelar di Wonosobo ini untuk menggenjot tak hanya sektor olahraga, tetapi juga pariwisata dan perekonomian warga. Apalagi bentangan alam yang indah menjadi faktor utama yang bisa dijual setiap ada ajang besar seperti ini. Pasti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga mengangkat potensi wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Karena hari ini para wisatawan cenderung melihat wisata alam dan tentu ini wilayah yang sangat indah sekali di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Di bawah ada hamparan keperkebunan teh, ada Gunung Cilik yang mudah-mudahan akan menjadi destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya event ini tentu ini sangat berefek bagi kemajuan wisata di Kabupaten Wonosobo. Dalam ajang kali ini ada kelas umum putra dan putri, under 20, upper 40, dan peserta TNI Polri. Pada malam harinya ribuan lampion diterbangkan di lapangan desa Pagerejo, Kecamatan Kretek, Wonosobo. Ini adalah penutup dari event triathlon dan duathlon yang digelar sebelumnya. Acara ini disambut meriah warga Wonosobo, apalagi lampion yang diterbangkan dibagikan gratis untuk setiap warga yang datang. Melalui penerbangan 2.000 lampion diharapkan bisa menarik warga, terutama generasi muda, untuk memajukan Wonosobo dengan berbagai kegiatan positif. Dibalut dalam Spekta 2024, kegiatan ini sudah menjadi agenda tahunan Wonosobo.
Dengan mengadakan rangkaian lomba olahraga dan penampilan musik bisa mendongkrak ekonomi daerah. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Budaya Indonesia kaya akan tradisi, salah satunya tradisi kunjungan atau membagikan makanan kepada tetangga dan saudara. Apa yang melatar belakangi tradisi Jawa ini? Berikut liputannya. Tradisi kunjungan atau memberi hadiah makanan kepada tetangga dan saudara adalah bagian dari budaya Jawa yang dijalankan warga Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Warga yang hendak mengadakan hajatan seperti pernikahan, hitanan, atau perayaan lainnya akan membagikan makanan berupa ayam ingkung dan aneka ragam jajanan pasar untuk para tetangga dan kepala desa. Seperti yang dilakukan Kamisah, salah satu warga yang hendak mengadakan hajatan pernikahan. Tradisi ini dinilai sebagai wujud syukur jelang hajatan. Carane nggih panci maringi ngoten niku. Nggih raketan jajanan nggih ingkung nggih sekul ngoten niku. Bapak Lurah minta tuh. Mboten. Nggih saking senengi sik ingkang mantu niku maringi. Kepala Desa Surodadi menilai tradisi turun-menurun ini adalah bentuk dari kedekatan antar masyarakat. Meski makanan yang dibawa sederhana, tradisi kunjungan adalah bentuk saling menghargai antar sesama. Punya hajat untuk meningkatkan lari, terus punya hajat hitanan. Masyarakat sini kebanyakan membawa seperti ini, Pak. Jadi ada prioritas untuk kepala desa diberi itu jadi ingkung. Seperti padahal kita juga tidak minta dan juga kita kadang-kadang kasihan yang punya hajat itu sampai diono-ono gitu, Mas. Jadi kita sebenarnya mau menolak juga nggak enak, dikira kita menolak rezeki dan sebagainya. Meski di tengah terpaan budaya modern, tradisi tetap dilestarikan sebagai bentuk menjunjung nilai sosial dan agama dalam berkehidupan di masyarakat. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Selain tradisi kunjungan, ada tradisi lain yang dilakukan jelang pementasan wayang di Boyolali, yaitu dalangnya naik kuda diiringi musik hadroh. Dengan menaiki kuda, seorang dalang wayang kulit Ki Gondo Wartoyo menuju panggung pementasan wayang. Tak disangka, aksi dalang ini mencuri perhatian warga Boyolali. Suasana meriah karena dalam perjalanannya dalang diiringi musik-musik rebana. Tradisi dalang menaiki kuda sebelum pentas telah dilakukan Ki Gondo Wartoyo dalam beberapa tahun terakhir. Ia terinspirasi dari kakeknya yang juga seorang dalang wayang di Keraton Solo. Bahkan kuda yang dipakai adalah miliknya sendiri yang ia pelihara. Ia mengaku ini adalah cara untuk menarik penonton serta melestarikan budaya yang diwariskan leluhurnya. Ya, maksudnya saya hobi, senang dengan kuda. Saya punya kuda 2 dan saya naik kuda untuk pentas di pagelaran wayang itu sudah berjalan sekitar 7 tahunan ada. Oh, sudah lama ya, Pak? Sudah lama. Oh, dan iya. Kakek saya Mbah Gondo Martoyo dulunya dalam Keraton Solo itu juga suka naik kuda. Tujuan saya bawa kuda pertama untuk menarik para penonton supaya semakin antusias menyaksikan pagelaran wayang kulit. Biar dan tertarik. saya merasa bangga banget bisa naik kuda dan diiringi oleh rebana, diiringi oleh musik dan Pementasan wayang yang diawali dengan dalang naik kuda disambut positif warga. Bagi mereka, tradisi ini semakin memeriahkan pentas wayang kulit yang rutin dilakukan. Apalagi pentas wayang adalah wujud syukur dari warga atas hasil bumi yang melimpah. Dalam rangka bersih dusun, jadi paguyuban dari 3 dusun itu mengadakan paguyuban wayang dan nanti tempatnya bergiliran sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas berkat yang melimpah, kemudian hasil panen yang banyak gitu. Jadi ucap syukur ke Yang Maha Kuasa dengan diwujudkan adanya pagelaran wayang. Pentas wayang kulit masih kerap dilakukan warga dusun. Biasanya digelar secara bergantian antar dusun atau desa. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.